Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, melepas diri daripada haul, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah,
Orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum ya faidah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.